Dalam mengevaluasi dan mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan TPM atau Total Productive Maintenance, alat ukur utama yang digunakan adalah Overall Equipment Effectiveness atau yang biasa disingkat dengan OEE. Secara matematis, rumus OEE itu adalah Availability dikali dengan Performance dikali dengan Quality. Apa itu Overall Equipment Effectiveness? OEE merupakan suatu perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu mesin ataupun peralatan. Umumnya, OEE digunakan sebagai indikator untuk mengetahui performance sebuah peralatan. Istilah OEE diciptakan oleh Seiichi Nakajima pada tahun 1960. Menurut Nakajima, Overall Equipment Effectiveness (OEE) yaitu suatu metode pengukuran tingkat efektivitas pemakaian suatu peralatan atau sistem dengan mengikutsertakan beberapa sudut pandang dalam proses perhitungan. Apa sih manfaat-manfaat dari OEE tersebut? Berikut saya sudah rangkum beberapa manfaat OEE. Yang pertama ialah OEE bisa digunakan sebagai benchmark untuk mengukur rencana perusahaan dalam performasi. Yang kedua, nilai OEE perkiraan dari suatu aliran produksi dapat digunakan untuk membandingkan garis performasi melintang dari perusahaan, maka akan terlihat aliran yang tidak penting. Jika proses permesinan dilakukan secara individual, OEE bisa mengidentifikasi mesin mana yang memiliki performa buruk, bahkan mengidentifikasi fokus dari sumber daya TPM (Total Productive Maintenance) menurut starting point dari perusahaan ataupun peralatan mesin. Kemudian mengidentifikasi kejadian bottleneck di dalam peralatan ataupun mesin. Kemudian mengidentifikasi kerugian produktivitas through productivity losses. Dan yang terakhir, menentukan prioritas dalam usaha untuk meningkatkan OEE dan meningkatkan produktivitas. Ini yang ditunggu-tunggu. Mari kita masuk ke perhitungan OEE. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, rumus OEE secara matematis ialah availability dikali dengan performance rate, kemudian dikali lagi dengan quality rate. Apa itu availability? Availability ialah kesiapan ataupun kesediaan mesin dalam beroperasi. Performance adalah jumlah unit yang dihasilkan oleh mesin dalam waktu yang tersedia. Sedangkan quality berbandingan jumlah unit yang baik dengan jumlah unit yang diproduksi. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan availability. Untuk perhitungan availability itu mudahnya seperti ini. Satu shift itu kita anggap saja selama 8 jam. Kemudian waktu 8 jam itu harus kita potong dengan waktu yang hilang yang diakibatkan oleh waktu yang sengaja dihilangkan atau dischedulkan, dan yang kedua waktu yang hilang karena kerusakan mesin atau dengan tidak sengaja dilakukan. Nah, setelah dikurangin waktu tersebut, maka hasil dari pengurangan tersebut dibagi dengan planning waktu. Contoh, misalnya waktu yang diplanningkan untuk stop itu selama 30 menit, kita anggap seperti itu ya. Atau 30 menit. Kemudian waktu yang hilang diakibatkan oleh downtime itu selama 30 menit. Artinya, kita sudah kehilangan 1 jam. Dari total 8 jam dikurangi 1 jam sama 7 jam, kan ya? Nah, 7 jam dibagi dengan 8. 7 dibagi 8 sama dengan, kalau nggak salah, 76,04%. Nah, disitu kita udah temukan dulu availability-nya. Simpelnya seperti itu. Tapi pasti teman-teman bertanya, apa sih arti lost time? Apa sih arti downtime? Nah, istilah tersebut hanya istilah yang saya buat sendiri. Teman-teman bisa buat istilah lain. Tapi hakikatnya adalah, lost time itu waktu yang hilang yang diakibatkan oleh hal yang disengaja dan dischedulkan. Misalnya, jam istirahat. Kita anggap aja misalkan istirahat 30 menit atau 15 menit. Istirahat 15 menit, coffee break, atau misalkan gini, 15 menit istirahat, 15 menit preparation, bikin check sheet, tangan segala macam, setting mesin, nyalain kamera, nyalain ini, nyalain itu, in total 30 menit. Oke, nah kita fix kan, ini bukan waktu yang hilang diakibatkan oleh kerusakan mesin. Nah, untuk waktu yang diakibatkan oleh kerusakan mesin, di sini saya istilahkan dengan downtime. Ingat tadi lost time, sekarang downtime. Nah, downtime itu waktu yang hilang dikarenakan oleh mesin itu rusak. Pada saat proses berjalan, mesin itu misalnya rusak di bagian apa gitu. Nah, proses benerinnya itu dilakukan selama 30 menit. Nah, artinya
total waktu yang disediakan 8 jam satu shift, maka dikurangi dengan waktu yang kita sebutkan sebelumnya. Artinya 7 jam, sisanya 7 jam dibagi dengan 8 jam total plan. Nah, sekarang kita sudah temukan nilai dari availability. Sekarang kita coba hitung yang performance. Nah, teman-teman, untuk performance mungkin lebih mudah, karena performance itu hanya membandingkan desain mesin dengan aktual output yang dikeluarkan. Misalnya seperti ini, desain mesin kita itu 100 produk per 1 jam, ataupun biar kita gampang hitung aja ya, dalam 7 jam itu output produk kita itu bisa 100 produk, biar gampang itu ya. Tapi dalam proses 7 jam itu, produk yang dihasilkan itu cuma 95. Nah, artinya kan ada gap dari desain mesin itu 100, kemudian yang keluarnya cuma 95. Jadi tinggal dibagi aja 95 dibagi 100. Nah, kira-kira kira-kira sama dengannya itu 95,11%. Kira-kira seperti itu untuk performance. Nanti jika ada ya hal yang masih kurang jelas, masih bisa di komen di bawah. Nanti kita diskusi sama-sama bagaimana cara solvingnya. Kemudian yang terakhir itu kita akan mencoba menghitung quality rate-nya. Nah, untuk quality rate-nya itu total output yang 95 tadi, kemudian kita bagi lagi dengan output yang good-nya. Jadi gampangnya itu seperti ini. Tadi kan udah punya output 95 tuh. Nah, dari 95 itu disortir lagi mana yang hasilnya oke, mana hasilnya NG, atau istilahnya itu not good, NG. Nah, misalnya dari 95 itu yang oke itu 90, maka tinggal dibagi aja 90 dibagi dengan 95, atau kira-kira hasilnya 94,74%. Oke, kita setelah menghitung satu persatu dari nilai-nilai yang dibutuhkan oleh sebuah OEI. Nah, setelah semua nilai tersebut kita dapatkan, maka ketiganya kita kalikan. Nilai availability tadi kita kalikan dengan performance yang telah kita hitung tadi, kemudian kita kalikan lagi dengan quality, maka akan mendapatkan hasil OEI. Sebagai contoh, availability yang sudah kita hitung tadi adalah 76,4%, sedangkan performance rate kita ada hitung 95,1%, dan quality kita hitung dapat 94,74%. Maka OEE yang kita hitung tadi sama dengan 64,51%. Kemudian bagaimana kita menganalisa skor-skor yang sudah kita hitung tadi? Karena kan nanti nilainya akan berbeda-beda. Perusahaan teman-teman akan berbeda-beda dengan perusahaan yang lain. Bisa jadi 64, bisa jadi 80, bisa jadi 85, bisa jadi 100. Tapi kalau lebih daripada 100 gak mungkin, karena seperti yang kita sampaikan tadi, di performance rate aja desain mesin itu sudah di set. Misalnya nih, performance mesin itu, ini saya kasih analogi yang lain ya. Performance mesin itu seperti ibarat kita punya motor nih. Motor kita itu kecepatannya 100 km per jam. Artinya dalam waktu 100 km kita sudah sampai sejam ke sana, ke suatu tempat tersebut. Tapi pada aktualnya kita nyampenya itu 1,5 jam. Artinya kan ada yang hilang 30 menit di situ. Nah, hilangnya tersebut itu adalah yang bisa disebabkan oleh downtime dan lost time. Nah, oleh karena itu nggak mungkin motor kita itu bisa nyampe kurang dari 1 jam meskipun jalanannya itu kosong. Begitulah kira-kira analoginya. Oke, kita balik lagi ke bagaimana kita menganalisa skor-skor yang sudah kita hitung tersebut. Nanti di perusahaan teman-teman beda-beda. Menurut Japan's Institute of Plant Maintenance telah menetapkan standar benchmark yang telah dipraktekkan secara luas di seluruh dunia. Jika OEI 100%, produksi dianggap sempurna. Hanya memproduksi produk tanpa cacat, bekerja dalam performance yang tepat, dan tidak ada downtime. Jika OEI 85%, produksi dianggap kelas dunia bagi banyak perusahaan. Skor ini merupakan skor yang cocok untuk dijadikan goals jangka panjang. Jika 60%, produksi dianggap wajar, tapi menunjukkan ada ruang yang besar untuk improvement. Dan jika 40%,
Produksi dianggap memiliki skor yang rendah, tapi dalam kebanyakan kasus dapat dengan mudah diimprove melalui pengukuran langsung. Misalnya, dengan penelusuran alasan-alasan downtime dan menangani sumber-sumber penyebab downtime secara satu persatu. Nah, begitulah teman-teman cara menghitung OII. Apabila teman-teman ada kesulitan nanti pada saat proses mempraktekannya, bisa langsung komen di bawah dan akan kita diskusikan bersama bagaimana problem solvingnya. Nah, apalagi buat teman-teman yang masih kuliah, mungkin buat skripsinya, mungkin belum ada bayangan, nanti kita bisa diskusi lagi secara langsung. Sekian dulu dari saya. Terima kasih.